Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang berdirinya organisasi Budi Utomo. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Farsya Mohan, absen 18. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Azhara Margareta, absen 4. Perkenalkan, nama saya Ayu Ananda, absen 5. Perkenalkan, nama saya Syaira Intan Salvana, absen 32. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ayun Yasmin, absen 9. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi politik pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh kaum intelektual, antara lain Wahidin Soedirohoesodo. Beliaulah salah satu pendiri organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 memiliki anggota sebanyak 650 orang dari berbagai kalangan intelektual. Budi Utomo pada saat itu belum bergerak di bidang politik, melainkan bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Budi Utomo menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan Budi Utomo: 1. Membantu kemajuan Hindia. 2. Sebagai organisasi pelajar seluruh penduduk Hindia tanpa membedakan keturunan, jenis kelamin, dan agama. 3. Memperjuangkan dan mempertahankan penghidupan Hindia. Lahirnya Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo pada awal abad ke-20 merupakan awal tonggak baru sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari kolonialisme Hindia Belanda. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perlawanan masyarakat dalam melawan kolonialisme Belanda cenderung menggunakan perlawanan yang bersifat kedaerahan. Namun setelah adanya organisasi Budi Utomo, perlawanan rakyat berubah menjadi perlawanan yang bersifat nasionalis. Perlawanan dimulai dilakukan dengan tidak harus berperang atau berlawanan fisik, tetapi dengan diplomasi melalui organisasi. Oleh karena itu, Budi Utomo menandai bahwa Indonesia telah memasuki masa pergerakan nasional pasca 20 Mei 1908. Berkat adanya gagasan Dr. Wahidin Soedirohoesodo tentang perlunya memperluas dan pendidikan bagi bangsa Indonesia, yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stovia. Pergerakan nasional lahir dari rasa sepenanggungan dan cinta tanah air, rasa sepenanggungan atas penjajahan pemerintah kolonial. Kolonialisme meninggalkan kesengsaraan dan kepahitan bagi negara yang didudukinya. Akulumasi perasaan kesedihan bersama disertai semangat persatuan yang tinggi menimbulkan bisikan hati nurani yang memajukan bangsa Indonesia yang sedang dijajah. Para tokoh menjadi tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Salah satunya membentuk organisasi modern Indonesia pertama, Budi Utomo. Asal-usul nama Budi Utomo dari kalimat bahasa Jawa yang disampaikan Dr. Sutomo yang berarti kurang lebih seperti ini. Suatu perkumpulan yang baik menunjukkan suatu budi yang utama. Tokoh pendorong Budi Utomo yaitu Dr. Wahid Soedirohoesodo dan tokoh pendiri Budi Utomo adalah Dr. Supomo. Pembentukan Budi Utomo menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Walaupun begitu, Budi Utomo tetap maju dan tetap akan melaksanakan kongres pertamanya. Tidak melibatkan diri dalam politik. 2. Bergerak di bidang pendidikan dan berpusat di Jogja. 3.
mencakup Jawa dan Madura. 4. Terpilihnya Tirtokusumo sebagai ketua dan dari Wahidin Sudirohusodo sebagai wakilnya. Budi Utomo bergerak dalam bidang politik 1915. Ikut duduk dalam Komite Indi Wirbaar Panitia Ketahanan Hindia Belanda dari Indonesia. Ikut mengusulkan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Volksraad. Tokoh Indonesia yang ikut duduk dalam Volksraad yaitu S. Suryo Kusuma, merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintah parlemen berdasarkan kebangsaan. Ikut bergabung ke dalam permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI yang diprakarsai oleh Bung Karno pada tahun 1927. Bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia PBI menjadi Partai Indonesia Raya Parindra tahun 1935. Budi Utomo memiliki organisasi perempuan yakni Putri Mardika 1912. Darmokondo merupakan pers yang dikelola oleh Budi Utomo. Tokoh yang pernah bergabung dengan Budi Utomo: Gunawan Mangunkusumo, Rajiman Wedioningrat, Goembrek, Muhammad Saleh, Muhammad Soleiman, Soeraji, Angka Projo Soedirjo, Gondo Soewarno, M. Soewarno, Raden Mas Aryo Suryo Suparto, Pangeran Aryo Noto Dirojo. Di dalam tubuh organisasi Budi Utomo timbul dua keinginan yang berbeda. Golongan muda menginginkan agar Budi Utomo turut serta dalam kegiatan politik, sedangkan golongan tua berpegang pada prinsip semula sebagai organisasi non-politik. Cipto Mangunkusumo kemudian keluar dari Budi Utomo, kemudian mendirikan Indis Partix. Kepemimpinan Tirtokusumo diteruskan oleh Pangeran Aryo Noto Dirojo. Namun saat ia memimpin, perpecahan mulai muncul dalam tubuh Budi Utomo karena adu domba sedikit demi sedikit dari pemerintah Belanda dalam hal agama. Pangeran Aryo Noto Dirojo kemudian meletakkan jabatannya pada tahun 1014 karena ia sakit. Ia digantikan oleh Rajiman Wedyodipuro. Kepemimpinannya tidak berlangsung lama dan diambil alih oleh Raden Mas Aryo Surjo Suprapto, dan setelah itu arah pergerakan Budi Utomo meluas ke dalam politik. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirtakusumo atau mantan Bupati Karanganyar sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Pada saat itu pula muncul Serikat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Serikat Dagang Islam untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tak lama nama itu diubah oleh Cokro Aminoto menjadi Serikat Islam, bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil oleh Serikat Islam dan Indische Partij. Karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman ketika pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui penjabat Pangreh Praja Pribumi misalnya, rakyat menjadi sangat marah. Penyebab berakhirnya Budi Utomo. 1. Budi Utomo kehilangan wibawa karena kebijakan politik kolonial Belanda. 2. Budi Utomo tidak mendapat dukungan massa karena kedudukannya dalam politik kurang begitu penting. 3. Adanya kesulitan finansial. 4. Lebih mementingkan pendidikan bagi kaum priai dibanding rakyat jelata. 5. Keluarnya anggota dari golongan mahasiswa.
Setelah Budi Utomo, kemudian bermunculan organisasi-organisasi kebangsaan lainnya seperti Indische Party 1912 yang awalnya berdiri merupakan organisasi politik, kemudian berubah menjadi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, seperti yang kita kenal sekarang dengan nama Pendidikan Taman Siswa. 2. Syarikat Dadat Islam 1912. 3. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan. 4. Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra yang sekarang kita kenal sebagai Asuransi Putra Bumi. Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya. Oleh karena itu, tanggal kelahiran Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei yang hingga sekarang ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kesimpulan, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia School of Leading for Inlandse Arsten, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soraji, serta R.T. Aryo Tirto Kusumo. Jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya pendidikan dan kebudayaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.